Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 24 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zefanya pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami sampai pada hari ini. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga mau terus bertekun dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hidup kami diterangi. Mari Engkau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kuberikan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertampik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan dan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa rasanya dipulihkan dan diselamatkan? Lazimnya pemulihan dipahami sebagai perubahan dari lemah menjadi kuat, atau dari sakit menjadi sehat. Sementara itu diselamatkan berarti ditempatkan pada posisi yang aman dan tentram. Ketika Tuhan berjanji bahwa Ia hendak menyelamatkan, Tuhan justru berkata bahwa Ia akan mengumpulkan umat-Nya yang lemah.
Kenapa Tuhan tidak mengumpulkan suatu bangsa yang kuat? Kenapa Tuhan tidak memulihkan Israel menjadi kerajaan yang berkuasa seperti pada zaman Raja Daud? Di dalam ayat yang ke-15 mengatakan Tuhan menginginkan agar dialah yang menjadi raja atas umat yang dipilihnya. Ketika Tuhan menjadi raja, umat tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, melainkan hanya mengandalkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan saja. Kelemahan umat ada bukan supaya mereka ditindas dan tidak diperhitungkan, bukan pula karena Tuhan belum sepenuhnya mengampuni. Mereka dikumpulkan sebagai umat yang lemah supaya sadar bahwa mereka ada semata-mata karena perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya manusia tidak suka kondisi yang lemah. Kita sendiri pasti tidak suka. Ketika fisik kita lemah, kita tidak bisa mengerjakan berbagai hal. Bayangkan, kita yang biasa bekerja 8 jam sehari, tapi hanya tergeletak lemah di tempat tidur karena sakit. Walaupun mungkin hanya 1 hari saja kita sakit, ya, itu sudah bisa membuat kita tidak bahagia. Ada rasa kesal, mungkin marah juga, kecewa, minder, dan merasa bahwa diri kita tidak berharga dan tidak berguna. Bisa campur aduk di dalam diri kita. Demikian pula ketika seseorang memiliki kelemahan dalam satu bidang, dia bisa merasa kecil hati bahkan iri dengan sesamanya yang dirasa lebih kuat dari bidang itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah manusia yang tidak memiliki kelemahan? Tidak pernah merasa lelah atau sakit dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan orang lain? Bisa dipastikan jawabannya tidak ada manusia seperti itu. Kalau Tuhan mengizinkan adanya kelemahan di dalam manusia dan juga di dalam diri kita sebagai bagian manusia, juga memperbolehkan tubuh kita lemah akibat berbagai macam penyebab, hal itu bukan karena kita tidak berharga, melainkan supaya kita sadar bahwa tempat perlindungan kita adalah Tuhan yang tidak memiliki kelemahan, tetapi kekuatannya menopang kita yang lemah. Seperti Rasul Paulus mengatakan, justru dalam kelemahan dia menjadi kuat karena Tuhan yang menopang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua manusia penuh dengan keterbatasan. Mari kita bersandar kepada Dia, yakni Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan tidak terbatas. Maka keterbatasan kita dimampukan untuk terus berjalan dengan iman. Segala kelemahan yang kita miliki diatasi oleh diri kita yang berserah kepada Tuhan, maka kita dapat mampu mengatasinya dan melewati semuanya itu dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi kecil hati, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia sumber kuat kita yang akan menopang dan memberikan kemampuan untuk kita dapat menyelesaikan semuanya. Dan kita menjadi pemenang oleh karena kita bersandar bukan pada diri sendiri, tetapi bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita imani firman Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Dan Engkau yang memampukan kami untuk mengatasi setiap tantangan hidup termasuk kelemahan kami. Karena kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.